Selamat datang di Panduan Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa atau PDSS tahun 2018. Video ini berisikan panduan pengisian PDSS oleh pihak sekolah. Pastikan batas waktu pengisian PDSS agar sekolah dapat memanfaatkan dengan baik waktu yang disediakan untuk mengisi PDSS. Hindari mengisi PDSS di hari-hari terakhir agar tidak kesulitan mengakses sistem. 1. Login. Jika sekolah sudah terdaftar di PDSS. Setelah login, sekolah langsung diminta melengkapi data akreditasi sekolah. Jika sekolah belum terdaftar di PDSS, sekolah harus melakukan registrasi terlebih dahulu. 2. Pengelolaan informasi sekolah jika ada perubahan, mencakup identitas sekolah, akreditas sekolah, dan password sekolah. 3. Pendefinisian kurikulum untuk setiap semester yang diikuti oleh siswa calon lulusan. 4. Pendaftaran kelas untuk setiap tahun ajaran yang diikuti oleh siswa calon lulusan. 5. Pengisian data siswa tiap kelas untuk seluruh siswa calon lulusan. Siswa yang ingin diisikan nilainya harus terdaftar di suatu kelas di setiap tahun ajaran mulai dari tingkat 10 hingga tingkat 12. 6. Pengisian nilai siswa, yaitu nilai siswa calon lulusan untuk seluruh mata pelajaran yang diikutinya sejak tingkat 10 hingga tingkat 12 atau tingkat 11 untuk kelas akselerasi sesuai dengan kurikulum yang telah didefinisikan. 7. Finalisasi pengisian data oleh sekolah. Finalisasi dilakukan dengan mengunggah surat pernyataan yang telah disediakan atau dapat diunduh dari laman ini. Jika sekolah belum melakukan finalisasi, maka password siswa belum dapat diunduh sehingga siswa belum dapat melakukan verifikasi. Dalam PDSS 2018 disediakan fitur khusus. 1. Pencatatan status khusus siswa seperti cuti, pertukaran pelajar, atau pindahan dari sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Pengisian nilai tambahan untuk siswa dengan status khusus, seperti nilai dari sekolah asal siswa pindahan atau nilai siswa saat pertukaran pelajar. 3. Permintaan bantuan jika ada kesulitan mengisi data pada PDSS dengan menulis pesan untuk helpdesk. 4. Pengelolaan password siswa. Jika sekolah kesulitan mengisi PDSS, pada setiap halaman tersedia menu panduan dan bantuan. Jika menu panduan diklik, maka panduan pengisian untuk halaman tersebut akan tampil pada layar. Jika tombol kembali ke halaman utama diklik, maka akan muncul halaman seperti berikut. Masuk ke halaman PDSS melalui laman pdss.snmptn.ac.id. Sekolah harus login terlebih dahulu sebelum mulai pengisian PDSS. Sekolah yang bisa login hanya sekolah yang sudah terdaftar di PDSS. Setelah berhasil login, pada layar akan muncul tampilan berikut. Laman PDSS menyediakan tombol lupa password bagi sekolah yang telah terdaftar di PDSS. Jika memilih tab mendapatkan password baru dengan mengirimkan email, maka akan tampil form isian NPSN berikut. Klik tombol kirim untuk meminta password dikirim melalui email. Jika memilih tab mendapatkan password baru dengan mengunggah dokumen, maka akan tampil form untuk mengisi NPSN dan mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah seperti berikut. Pastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang pertama kali diunggah. Setelah tombol kirim diklik, maka password baru akan tampil di layar seperti berikut. Jika NPSN tidak dikenal atau jika sekolah belum memiliki NPSN, maka 1. Sekolah mendaftar ke Dapodik untuk memperoleh NPSN. 2. Sekolah harus mendaftar secara manual dengan mengirimkan surat kepada Panitia Nasional SNMPTN 2018 setelah memiliki NPSN. Jika sekolah sudah dapat dipilih dari daftar sekolah tapi belum pernah mengisi form pendaftaran, maka akan muncul tampilan berikut ketika nama sekolah dipilih. Klik tombol lanjutkan untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya, sekolah harus 1. Mengisi form pendaftaran. 2. Mengisi form akreditasi sekolah. Data akreditasi sekolah yang tercantum di laman PDSS sesuai dengan data yang tersimpan di Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Jika terdapat ketidaksesuaian data, sekolah menuliskan persoalan ini lewat menu bantuan atau helpdesk. Informasi sekolah seperti password, data sekolah, dan informasi akreditasi dapat diubah melalui menu sekolah. Untuk mengganti password, sekolah harus login terlebih dahulu.
Setelah berhasil login akan muncul tampilan awal berikut. Pilih menu ganti password. Pada layar akan muncul tampilan berikut. Isi form tersebut lalu klik tombol ganti password. Mengubah data sekolah. Pilih menu data sekolah untuk melihat data sekolah. Pada layar akan muncul tampilan berikut. Klik tombol ubah data sekolah untuk mengubah data sekolah. Ubahlah data yang perlu diubah lalu klik tombol simpan pendaftaran sekolah. PDSS mendukung menggunakan dua kurikulum berbeda di sebuah sekolah. Sekolah dapat memberlaku kurikulum 2006 atau KTSP maupun kurikulum 2013 atau Kurtilas bersama-sama. Akan tetapi pada satu tingkat tertentu, 10, 11, atau 12 hanya dapat berlaku sebuah kurikulum. Jenis kurikulum yang didukung PDSS. Untuk calon lulusan 2018, kurikulum yang harus didefinisikan adalah kurikulum untuk tahapan untuk membuat kurikulum pada suatu tingkat dan suatu semester. Memilih jenis kelas. Pilih tab jenis kelas yang sesuai. Misalnya, dipilih tab reguler akan muncul tampilan berikut. Klik buat kurikulum pada tingkat atau semester yang ingin dibuat kurikulumnya. Tampil layar penentuan jenis kurikulum. Pilih jenis kurikulum yang akan dibuat untuk tingkat atau semester tersebut. Selanjutnya, klik tombol simpan. Selanjutnya, pada layar akan tampil daftar mata pelajaran yang dapat dipilih pada semester tersebut. Pilih mata pelajaran yang ingin ditambahkan. Layar tampilan kurikulum 2006 adalah sebagai berikut. Untuk kurikulum 2006 secara default, seluruh mata pelajaran sudah ditambahkan. Statusnya on. Jika ada mata pelajaran yang tidak ingin ditambahkan pada semester tersebut, klik tombol on agar statusnya menjadi off. Layar tampilan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Untuk kurikulum 2013 secara default, seluruh mata pelajaran wajib dan peminatan sudah ditambahkan atau statusnya on. Jika ada mata pelajaran yang tidak ingin ditambahkan pada semester tersebut, klik tombol on agar menjadi off. Mata pelajaran lintas minat secara default akan ditutup atau off. Klik tombol off untuk menambahkan mata pelajaran lintas minat pada kurikulum agar statusnya menjadi on. Tambahkan seluruh mata pelajaran lintas minat yang mungkin dipilih oleh siswa. Setelah selesai memilih mata pelajaran, mengisi KKM, mengubah alokasi jam, dan mengubah alokasi jam ekuivalen untuk kurikulum berbasis SKS. Klik tombol simpan perubahan. KKM yang diisikan harus berupa angka dalam skala 100 dengan nilai lebih besar atau sama dengan 10. Jika tidak sesuai, maka akan muncul pesan peringatan pada layar seperti tampilan berikut. Alokasi jam atau SKS tiap mata pelajaran yang diisikan harus berupa bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 1. Jika tidak sesuai, maka akan muncul pesan peringatan pada layar seperti tampilan berikut. Total alokasi jam atau SKS per minggu untuk semester tersebut minimal sama dengan nilai tertentu sesuai aturan kurikulum, misalnya 42. Jika tidak, akan muncul pesan peringatan seperti pada tampilan berikut. Jika KKM belum diisikan, maka akan muncul pesan pemberitahuan seperti pada tampilan berikut. Jika ingin melanjutkan penyimpanan, pilih dan klik ya, simpan. Jika tidak, pilih dan klik tombol batal untuk kembali mengisikan KKM. Jika ada mata pelajaran yang termasuk dalam mata pelajaran wajib tetapi off, maka akan muncul pesan pemberitahuan seperti pada tampilan berikut. Untuk melihat kurikulum yang sudah dibuat, klik lihat kurikulum. Pendefinisian mata pelajaran pada suatu kurikulum bisa dilakukan dengan menyalin dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang dapat disalin adalah kurikulum dengan tahun kurikulum yang sama pada semester-semester sebelumnya. Untuk melakukan penyalinan kurikulum, pilih kurikulum yang ingin disalin dari drop-down salin dari. Kemudian, klik tombol salin seperti pada tampilan berikut. Jika proses penyalinan berhasil, maka akan muncul pesan seperti pada tampilan berikut. Jika terjadi kesalahan pendefinisian kurikulum, sekolah masih dimungkinkan untuk mengubah. Klik pada semester yang ingin diubah kurikulumnya. Pilih kembali jenis kurikulum yang ingin digunakan untuk semester tersebut. Selanjutnya, klik tombol ubah.
Jika kurikulum yang ingin diubah sudah memiliki kelas yang menggunakannya dan sudah ada siswa yang diisikan nilainya, maka data nilai siswa harus dihapus. Pada layar akan muncul konfirmasi penghapusan. Jika proses pengubahan kurikulum berhasil, maka layar akan tampil sebagai berikut. Pada layar utama, pilih menu kelas. Pilih tab jenis kelas yang sesuai. Kemudian, klik tombol tambah kelas. Untuk setiap kelas yang ingin didaftarkan, pilih jurusannya dan isikan nama kelas tersebut. Misal nama kelas X1. Selanjutnya, klik tombol simpan. Jika kelas berhasil didaftarkan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nama sebuah kelas dapat diubah. Pada tampilan berikut, klik ikon untuk mengubah kelas yang ditandai dengan kotak merah pada kolom menu. Setelah nama kelas diubah, klik tombol simpan. Sebuah kelas dapat dihapus jika belum ada siswa pada kelas tersebut yang sudah melakukan verifikasi nilai. Klik ikon, pesan konfirmasi akan muncul. Klik tombol ya hapus kelas jika kelas akan dihapus atau klik tombol batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika pada kelas tersebut sudah ada siswa yang terdaftar, maka akan muncul pesan konfirmasi sebagai berikut. Jika penghapusan berhasil dilakukan, akan muncul tampilan berikut. Pengisian data siswa hanya dapat dilakukan jika kelasnya sudah didaftarkan. Aturan untuk pengisian data siswa adalah sebagai berikut. Terdapat 3 cara untuk mengisi data siswa. Pengisian data seorang siswa dilakukan sebagai berikut. Pada layar utama, klik tombol tambah siswa. Form isian nama siswa dan NISN akan tampil. Klik tombol simpan untuk menyimpan data siswa. Hasil tambah siswa dapat dilihat pada layar berikut. Jika siswa belum terdaftar di salah satu kelas di tingkat X, akan muncul pesan kesalahan. Jika ada perbedaan nama dengan nama yang terdaftar di PDSP, akan muncul pesan kesalahan. Pengisian data siswa per kelas dilakukan sebagai berikut. Pada menu kelas, klik tombol unggah daftar siswa. Klik unduh template untuk mengunduh template file daftar siswa. Isi file dengan daftar nama siswa untuk kelas tersebut, selanjutnya file siap diunggah. Klik tombol browse untuk mengunggah file, lalu klik tombol simpan daftar siswa. Jika berhasil, maka hasil unggah ke daftar siswa akan tampil sebagai berikut. Pengambilan data siswa dari data siswa tahun sebelumnya akan dilakukan untuk tingkat X. Untuk siswa yang tidak naik kelas, tingkat X1 atau X2, yaitu jika data siswa tahun sebelumnya sudah diisikan di PDSS. Pada layar menu kelas, klik tombol pilih dari kelas sebelumnya. Selanjutnya, pada tampilan tab siswa naik kelas, pilih siswa yang akan diisikan ke kelas berikutnya dengan memberikan tanda checklist pada siswa. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Selain itu, data siswa dapat dipilih dari tab siswa tidak naik kelas dengan memberikan tanda checklist pada siswa yang ingin dipilih. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Untuk mengubah data seorang siswa, klik tombol ubah pada baris nama siswa yang ingin diubah. Ubah data siswa dengan mengisi nama siswa dari NISN, lalu klik tombol simpan. Siswa hanya dapat dihapus jika belum memiliki nilai yang sudah diverifikasi. Pada tampilan daftar siswa, klik tombol hapus. Pada layar akan tampil pesan konfirmasi penghapusan data siswa. Jika yakin akan dihapus, klik tombol hapus siswa. Klik tombol batal untuk membatalkan. Nilai siswa harus diisikan dengan lengkap sesuai dengan definisi kurikulum yang telah dibuat. Nilai seorang siswa diisikan untuk suatu semester yang dapat dilakukan dalam 2 cara. Pada tampilan tab daftar siswa, klik tombol isi nilai untuk semester 1 atau 2. Pilih tab nilai siswa lalu pilih salah satu nama siswa yang akan diisi nilainya. Isi nilai pada kolom nilai kognitif atau PPK untuk mata pelajaran yang diikuti siswa dengan nilai skala 4 dan skala 100. Sistem akan melakukan validasi terhadap nilai yang diisikan. Nilai skala 100 dimasukkan dalam rentang 11 sampai dengan 100 dengan maksimum 2 angka di belakang koma. Jika tidak, akan muncul pesan kesalahan. Nilai skala 4 diisikan dalam rentang 1 sampai dengan 4. Jika tidak, akan muncul pesan kesalahan. Apabila pengisian nilai sudah selesai, klik tombol simpan nilai. Jika pengisian nilai berhasil dilakukan, akan muncul pesan nilai sudah disimpan. Jika pengisian nilai tidak atau belum berhasil dilakukan, akan muncul pesan peringatan.
Kurikulum berbasis SKS memungkinkan adanya siswa yang mengambil mata pelajaran bersama dengan angkatan sebelumnya. Oleh karena itu, semester atau tahun pengambilan perlu dicatat. Saat mengisikan nilai pada kolom nilai kognitif atau PPK, perlu dipilih juga semester dan tahun pengambilan mata pelajaran oleh siswa tersebut. Jika sudah selesai mengisi nilai, klik tombol simpan nilai. Jika pengisian nilai telah berhasil dilakukan, akan muncul pesan nilai sudah disimpan. Jika ada perbedaan semester atau tahun kurikulum dengan semester atau tahun pengambilan, maka alasan perbedaan harus dijelaskan. Jika siswa yang bersangkutan mengikuti kelas bersama angkatan sebelumnya, akan ada validasi tambahan. Pengisian nilai untuk seluruh siswa pada suatu kelas dapat dilakukan sekaligus. Pada menu kelas, pilih tab Nilai Siswa. Klik tombol unggah nilai untuk mengunggah nilai siswa per kelas. Klik tombol unduh template nilai untuk mengunduh template. Isikan seluruh nilai siswa pada file tersebut, kemudian unggah file tersebut. Klik tombol browse untuk mengunggah file nilai. Jika file nilai siswa sudah diunggah, maka daftar nilai akan tampil pada layar. Jika seluruh nilai sudah benar, klik tombol simpan nilai untuk menyimpan nilai. Nilai yang belum diverifikasi oleh siswa masih bisa diubah. Untuk mengubah nilai, pilih tab Nilai Siswa. Jika ingin mengubah nilai seluruh siswa, klik tombol Ubah Nilai. Jika ingin mengubah nilai salah satu siswa, klik nama siswa tersebut. Jika nilai sudah diubah, klik tombol Simpan Nilai. Jika mengubah nilai hanya untuk satu siswa memilih nama siswa, maka pada layar akan menampilkan. Jika nilai sudah diubah, klik tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan hasil perubahan. Siswa bisa mempunyai perbaikan nilai karena melakukan remedial. Untuk mengisikan nilai siswa yang baru karena sudah melakukan perbaikan nilai atau remedial, cari terlebih dahulu data siswa pada menu siswa dan pilih daftar siswa calon lulusan. Isikan NISN atau nama siswa, kemudian klik tombol Cari Siswa. Pilih link nama siswa, maka akan muncul tampilan nilai siswa secara keseluruhan. Untuk mengubah nilai, klik ikon. Selanjutnya akan muncul tampilan pengisian nilai remedial. Klik tombol simpan untuk menyimpan remedial, kemudian halaman akan kembali ke daftar nilai siswa tersebut dengan nilai remedial yang sudah diisikan. Siswa-siswa yang mengalami alur tidak normal selama masa studinya perlu dicatat dengan lengkap, yaitu siswa tidak naik kelas, siswa pindahan dari sekolah lain baik dari dalam maupun luar negeri, siswa yang cuti karena alasan tertentu seperti sakit serta siswa yang mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri sehingga masa studinya lebih panjang. Untuk menambahkan status khusus, cari terlebih dahulu data siswa pada menu siswa dan pilih daftar siswa calon lulusan. Isikan NISN atau nama siswa, kemudian klik tombol Cari Siswa. Pilih link nama siswa, maka akan muncul tampilan nilai siswa secara keseluruhan. Untuk melakukan penambahan status khusus, pilih tombol Status Siswa. Pilih tahun ajaran sesuai deskripsi kasus, semester, lalu status siswa, tingkat, kemudian isi nama kelas. Nama sekolah dan NPSN sekolah bisa diisi atau tidak. Optional. Lalu klik tombol Lanjutkan. Penambahan status khusus siswa dapat dilengkapi dengan nilai tambahan. Misalnya, jika siswa yang bersangkutan pindah dari sekolah lain dengan membawa nilai atau ikut pertukaran pelajar dengan membawa nilai. Lakukan langkah seperti sebelumnya. Pilih tahun ajaran sesuai deskripsi kasus, semester, lalu status siswa, tingkat, kemudian isi nama kelas sehingga memunculkan tampilan. Klik tombol Buat Nilai Tambahan. Pilih kurikulum dan skala nilai yang digunakan, lalu klik tombol Selanjutnya. Isikan nilai siswa yang bersangkutan pada mata pelajaran yang ada nilainya berikut KKM-nya. Jika ada perbedaan nama mata pelajaran, isi kolom kesetaraan seperti pada tampilan di atas. Klik tombol Simpan. Nilai hanya bisa dihapus apabila belum diverifikasi oleh siswa. Untuk menghapus nilai dan status siswa, klik tombol Hapus Nilai dan Status Siswa. Jika hanya ingin menghapus nilai saja, klik tombol Hapus Nilai. Konfirmasi yang muncul jika nilai tambahan apabila sudah yakin akan melakukan penghapusan, klik tombol Hapus. Klik tombol Batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dihapus.
Sekolah harus melakukan finalisasi pengisian PDSS dengan mengunggah surat keterangan kepala sekolah bahwa pengisian PDSS telah selesai dan kepala sekolah bertanggung jawab atas isian PDSS. Pilih menu finalisasi, lalu unduh template. Isi kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah berikut cap stempek sekolah. Kemudian unggah surat keterangan kepala sekolah. Beri tanda checklist dengan cara klik pada lingkaran yang tersedia. Lalu klik simpan. Agar siswa dapat melakukan verifikasi nilai yang telah diisikan oleh sekolah, sistem PDSS membangkitkan password untuk siswa. Sekolah dapat password siswa hanya dapat diunduh jika sekolah sudah melakukan finalisasi pengisian PDSS. Untuk mengunduh password siswa, masuk ke menu kelas kemudian pilih tab daftar siswa. Klik tombol unduh password siswa. Untuk mengubah password siswa, masuk ke salah satu kelas tempat siswa yang bersangkutan terdaftar kemudian pilih tab daftar siswa. Selanjutnya, klik nama siswa yang ingin diubah passwordnya. Untuk mengubah password, klik ganti password. Jika password akan diganti, klik reset password. PDSS menyediakan menu bantuan. Melalui menu bantuan ini, sekolah dapat 1. Membaca manual penggunaan sistem. 2. Melaporkan permasalahan yang dihadapi atau mengajukan pertanyaan.